Halo YouTube, Adam di sini. Kali ini kita akan bahas tentang persentase. Gimana cara kita bikin persentase di Excel atau Google Sheet. Tapi sebenarnya nggak cuma itu sih, karena dalam sebuah analisa atau pembuatan report, jenis-jenis persentase itu ada banyak. Dan gue tuh masih sering ngelihat orang ini tuh sebenarnya salah dalam penggunaan persentase ini di dalam report atau analisa mereka. Apalagi gue pernah nemuin salah satu report pemerintah gitu ya, yang cenderung penggunaan persentasenya itu lebih ke, bisa gue bilang udah masuk ke fraud lah, karena harusnya nggak bisa tuh dihitung seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan bahas semuanya secara tuntas tentang beberapa tipe persentase yang bisa kita pakai dalam analisa dan gimana caranya kita ngelakuin itu di Excel atau Google Sheet. Di depan teman-teman ini udah ada template yang bakal kita pakai untuk video kali ini. Jadi ada 4 jenis persentase yang akan kita bahas basically. Jadi yang pertama ada perbandingan. Terus kedua itu ada yang namanya kenaikan atau growth. Yang ketiga ada yang namanya rasio. Dan yang terakhir ada yang namanya target berbobot. Seperti apa persentasenya dan bagaimana penggunaannya, kita akan bahas bareng-bareng satu persatu. Let's go. Oke, jadi di depan teman-teman ini sudah ada data penjualan gorengan. Lebih tepatnya gorengan sehari di cabang 7. Dan item gorengan ya, itu ada 5. Itu ada tempe goreng, bakwan goreng, pisang goreng, ubi goreng, dan tahu goreng. Di sebelah kanannya, ini ada penjualan di tahun 2021, kemudian ada penjualan 2022. Jadi tahun 2021 penjualannya segini, terus tahun 2022 penjualannya segini. Sekarang, tugas pertama teman-teman, coba hitung berapa kenaikan dari tahun 2021 ke 2022 di tiap item yang dijual oleh gorengan sehari. Nah, jangan terkecoh ya. Jadi, kenaikan ini tuh sebenarnya tuh kita bisa hitung dalam 2 bahasa. Yang pertama, kita menggunakan perbandingan atau times, atau kalau bahasa Indonesia kali gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 1,5 kali, 5 kali, kayak gitu. Ada yang namanya menggunakan growth. Nah, kalau growth ini, penggunaannya itu lebih ke kenaikannya berapa persen, atau kenaikannya atau penurunannya berapa persen, seperti itu. Nah, kalau perbandingan menggunakan kali, itu kita biasanya tidak menggunakan percentage, tapi menggunakan kayak indeks. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, seperti itulah. Jadi, cara penggunaannya cukup simple. Jadi, tahun yang sekarang dibagi dengan tahun yang lalu. Coba ya, tahun 2022 per tahun 2021. Oke, kita autofill, okein. Terus kemudian biar enak ngelihatnya, kita pakai yang komanya satu angka di belakang koma aja. Jadi, cara bacanya seperti ini. Tahun 2022 itu 1,1 kali lipatnya tahun 2021. Untuk bawang goreng itu kenaikannya 1,4 kali lipat dari tahun 2021. Gitu. Itu ketika kita pakai bahasa kali lipat. Sedangkan nih, kalau kita pakai bahasa persentase, penghitungannya beda. Jadi yang pertama, kita pengen ngelihat kenaikannya antara 2021 ke 2022. Jadi secara logikanya, kita harus nyari tahu dulu kenaikannya berapa. Jadi selisih antara 2002 dan 2001 itu berapa. Terus kemudian kita bagi ke 2021, jadi tahun sebelumnya. Jadi kan kita pengen tahu kenaikannya itu tuh berapa persen dari tahun sebelumnya. Makanya, untuk rumusnya sendiri, kita pakai yang namanya sama dengan tahun ini dikurangi tahun lalu, jangan lupa dikasih kurung, terus kemudian dibagi dengan tahun lalu. Kenapa kita harus kasih kurung? Karena dalam operasi matematika gitu ya, bagi dan kali itu akan dilakukan dahulu sebelum tambah dan jumlah. Itu kita enter, kemudian kita ini okein aja dan kita jadiin percentage. Caranya select semuanya, terus kita di sini ada percentage di sini, klik percentage-nya. Mungkin komanya kita hilangin aja. Nah, di sini baru kelihatan. Jadi cara bacanya, tempe goreng di tahun 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 15% dari tahun 2021. Bakwan kenaikannya itu 40% dibandingkan dengan 2021. Jadi, ini yang
kesalahan pertama yang gue sering banget lihat di reportnya teman-teman. Mereka pakai angka ini sebagai kenaikan. Jadi, secara bahasa, dia bilangnya, contoh bakwan goreng, ini mengalami kenaikan 140%. Jadi, dijadikan persen. Nah, itu nggak valid. Karena kalau kenaikan 140%, berarti itu tuh harusnya selisihnya itu yang 140%. Jadi, kalau teman-teman pakainya kali lipat, atau times, itu tinggal tahun ini dibagi dengan tahun lalu. Atau data sekarang dibagi dengan data lampau. Itu kali lipat. Sedangkan untuk growth, yang dibagi ke tahun lalu, itu tuh adalah selisih antara tahun ini dan tahun lalu. Jadi itu adalah perbedaan antara perbandingan times atau kenaikan atau growth. Terus kemudian ada yang namanya rasio. Jadi rasio ini adalah untuk menghitung bagaimana rasio sebuah item dibandingkan dengan total penjualan, gitu ya. Jadi di sini kita pengen nyari tahu seperti apa sih komposisi penjualannya di tiap tahun, gitu ya, produk dibandingkan dengan totalnya. Kita bisa pakai rumus yaitu kemudian data yang mau kita cari persentasenya dibagi dengan total semua data yang kita punya. Karena nanti kita mau tarik rumusnya, kita pastikan yang total ini kita F4 atau kita ancor. Dengan cara kita tambahin dolar di depannya. Kemudian kita enter. Kita giniin. Kita jadiin percentage. Nah, nih teman-teman lihat yang di sini. Ini kan pastikan yang bawah, ini tuh sebenarnya kita kan harusnya ini sum dari data atasnya, itu tuh harus 100%. Karena basically semua data yang ada di sini kan kita bagi ke jumlah totalnya. Jadi dengan persentase rasio ini kita bisa ngeliat apa? Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata dari semua penjualan selama 1 tahun, yang paling tinggi itu penjualannya adalah tempe goreng. Disusul dengan, yang paling tinggi adalah tahu goreng. Disusul dengan tempe goreng, terus kemudian disusul dengan bakwan, pisang goreng, dan ubi goreng. Terus kemudian untuk tahun 2022-nya, kita bisa tinggal tarik datanya ke kanan. Oke, kita cek dulu. Oke, ini B10, ini harusnya tidak diancor ya, ini harusnya pindah ke C10 ya, tapi karena kita ancor, akhirnya dia nggak pindah, makanya kita ubah aja. Terus kemudian kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya harus 100%. Tadi kenapa aku tahu itu salah? Karena hasil di bawah ini tidak 100%. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kenaikan dari 2021 ke 2022 ini kita bisa bandingkan dengan menggunakan percentage? Gitu ya. Jadi apakah valid ketika aku bilang nih, kita ada kenaikan 1% di antara 2021 dan 2022? Atau kita ada penurunan 3% nih dari tahun 2021 ke 2022 berdasarkan data ini. Coba teman-teman komen di bawah, bisa nggak gue bilang kayak gitu? Kalau misal bisa, kenapa bisa? Kalau misal nggak bisa, kenapa nggak bisa? Nanti kalau ada jawaban yang menarik, gue bakal pin di bawah. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya target berbobot. Jadi biasanya target berbobot ini kita gunakan untuk menghitung sebuah pencapaian. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih di sini, jadi tiap penjualan tuh sebenarnya ada targetnya. Untuk tempe goreng 20.000, bakwan goreng 20.000 dan sebagainya. Dan tiap item itu tuh juga ada bobotnya. Jadi kenapa ada bobotnya? Karena jualan tempe sama jualan pisang itu harusnya nggak sama gitu ya. Karena kayak orang jualan tempe itu gampang banget ngejualnya. Tapi pisang kan nggak gampang gitu. Makanya kadang-kadang pisang bisa aja lebih tinggi bobotnya karena penjualannya lebih susah. Dan juga mungkin juga bisa jadi kayak tempe itu marginnya lebih kecil dibandingkan pisang. Jadi ketika kita jual pisang sebenarnya itu kita untungnya lebih banyak meskipun nanti kuantitinya sama. Makanya kita ada yang namanya bobot di sini. Nah, gimana cara ngitungnya? Sebenarnya simple. Yang pertama adalah data penjualan actual atau sebenarnya dibagi dengan data targetnya. Kemudian dikali dengan bobotnya. Kita enter dan kemudian keluarlah seperti ini.
Jadi cara bacanya seperti ini. Untuk tempe goreng, di tahun 2021, aku achieve targetnya 24,74% dari 25%. Kalau kalau bakwan goreng, aku achieve 22%. Dan seterusnya, sampai dengan kalau di total, aku ini achieve 82%. Nah, 82% ini bagus atau enggak, nah itu tergantung dari bagaimana penilaian sebuah perusahaannya atau bisnisnya. Tapi kalau menurutku 82% ini udah bagus, berarti dia kan tinggal 20% lagi untuk mencapai sempurna, gitu kan. Terus kemudian kita tarik ke 2022. Oh ya, nggak bisa ditarik, karena targetnya ini nggak boleh geser. Jadi yang kita bisa lakukan sebenarnya di sini, di I dan H-nya, kita harus anchor, kasih dolar di depannya. Kemudian kita bisa tarik ke kanan, kemudian tarik ke bawah. Nah, oke. Ini harusnya sum dari atasnya. Sini juga sum dari atasnya. Oke. Oke, pastikan semuanya sama. Oke. Nah, di sini, kalau yang di sini, dia itu boleh lebih dari 100%. Karena ini kan basically sebuah achievement. Jadi ketika dia lebih dari 100%, otomatis dia kan achieve lebih dari target yang diberikan. Nah, makanya dia bisa dapat skor itu bisa lebih dari 100%. Jadi sebetulnya teman-teman, beberapa tipe percentage yang teman-teman bisa pakai di analisa teman-teman. Jadi ada yang namanya perbandingan, berapa kali, atau growth-nya, berapa persen. Terus kemudian teman-teman bisa pakai percentage itu dalam bentuk rasio. Jadi yang kita bagi-bagi itemnya sesuai dengan data yang kita punya. Yang nantinya kita bisa kelihatan pie-nya itu seperti apa. Dan kemudian yang terakhir adalah target berbobot, gimana kita bisa ngitung sebuah persentase itu menjadi sebuah target KPI. Dan nantinya bisa jadi acuan kita untuk melihat apakah seorang itu atau sebuah bisnis itu sebenarnya perform atau enggak. Gitu. Jadi mungkin cukup untuk video kali ini, singkat aja. Thank you udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.